Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil khurril muhajjadin. Hadirin kaum muslimin muslimat, pendengar yang dimuliakan Allah, mari tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita, tingkatkan salat kita, tingkatkan salat berjamaah kita, dan tingkatkan berpuasa kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan saya dan pendengar semua mudah-mudahan disampaikan untuk tahun yang akan datang lagi untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Hadirin kaum muslimin muslimat, pendengar yang dimuliakan Allah, saya akan mengambil tema besok akhir zaman. Besok akhir zaman, tiupan trompet sangkakala dari malaikat Israfil, planet-planet bertuburkan, hari lintar bertuburkan, gunung-gunung berterbangan, batu-batu berterbangan. Kalau saya sama sampean semua pendengar yang dimuliakan Allah, apa ndak kayak kapas, apa ndak kayak kupu-kupu, air lautan akan tumpah ke atas, alam semesta rata, tidak ada kuburan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang hidup. Saya dan sampean semua pendengar yang dimuliakan Allah mati, malaikat mati, semuanya mati. Allah subhanahu wa ta'ala akan hidup kekal abadi. Waktu itu Allah sombong, pantas kalau Allah sombong. Tapi kalau saya dan sampean semua ini sombong, ini tidak pantas. Kalau Allah sombong itu pantas. Habis itu Allah subhanahu wa ta'ala berseru-seru, Ahad, ayo dulu Fir'aun mengaku Tuhan. Kalau memang engkau Tuhan Fir'aun, bangun sekarang. Tidak ada yang bangun, rebah semua. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan hidup kekal abadi dan akan hidup seterusnya. Hadirin kaum muslimin muslimat, alam semesta sudah rata. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat, Malik, sediakan neraka. Saya akan bakar bajingan-bajingan teknik itu yang tidak pernah ikut Yasin tahlil, tidak pernah mendatangin ulama-ulamanya Allah, tidak pernah menyantunin anak yatim, tidak pernah menolong yang lemah, tidak pernah menolong yang sudah tua rantang. Saya bakar di neraka. Itu orang itu masih hidup di dunia, tidak pernah menyantunin anak yatim. Anak yatim malah dikemusuh oleh orang itu. Saya bakar di neraka. Ridwan, sediakan surga. Saya akan membalas umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di dunia tidak meninggalkan salat 5 waktu dan puasa di bulan suci Ramadan. Saya akan taruh di surgaku biar hidupnya itu tenang. Inilah, mari saya mengingatkan kepada saya dan pendengar yang dimuliakan Allah, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu dan puasa di bulan suci Ramadan ini, biar hidupnya itu mempunyai harapan masuk di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Habis itu Allah memanggil malaikat Jibril dan Mikail pergi di surga, mengambil kendaraan buruk untuk menjemput hambaku. Siapa hambanya Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada lain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bingung malaikat Jibril dan Mikail dari jalan itu, ini bagaimana? Saya diutus oleh Allah untuk membangunkan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Mikail, Jibril,
Bagaimana kalau sekarang mari bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersujud malaikat Jibril dan Mikail memohon kepada Allah. Habis gitu membuka liang kubur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis gitu Nabi Muhammad bangun, hadirin. Kayak apa? Kayak saya dan sampean bangun tidur pasti mengusap mata. Habis itu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril dan Mikail, ada apa nih? Kiamat. Kiamat ini Jibril. Iya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Umatku bagaimana ya Jibril? Yang ditanyakan itu umatnya, bukan bininya. Ala Khadijah, ala Fatimah, ala Aisyah, bukan. Umatnya. Coba kalau Bapak Uswatun Hasanah ditanya, ya Jibril Mikail, ada apa nih? Kiamat. Ini kiamat. Iya. Biniku itu bagaimana ya Jibril? Yang gemuk ini, yang cantik cerita itu. Yang ditanyakan itu bininya. Kalau Pak Uswatun Hasanah, hadirin. Tapi kalau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lain yang ditanyakan umatnya. Nabi kita Nabi Muhammad, umatku itu bagaimana? Habis gitu hadirin, semuanya mati, malaikat mati. Yang dibangunkan duluan itu malaikat. Soalnya malaikat akan menyusun panitia. Untuk menyusun panitia ada yang dari tukang marawis, ada MC, ada tukang ceramah, semuanya. Habis gitu hadirin, trompet yang kedua dibunyikan, dahsyatnya kayak apa? Bom yang di Jepang itu, waktu Amerika ngebom Jepang, waktu Belanda dulu, itu tidak ada apa-apanya. Dahsyat, tidak apa-apanya. Suaranya kayak apa? Trompet sangkakala yang kedua untuk menghidupkan umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis gitu bangun, semua sudah dibangunkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin. Habis gitu berkumpul berapa miliar, berapa triliun itu umat Nabi kita Nabi Muhammad berkumpul-kumpul, hadirin. Habis gitu ada yang gini, ini bagaimana ini? Saya ini kan mau dilantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis gitu, saya ini kan anak cucu Adam. Bagaimana kalau minta pertolongan Nabi Adam? Oh ya bagus. Habis gitu cari Nabi Adam. Ya Adam, saya kan anak cucu sampeyan. Tolonglah, saya akan mau dilantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak iso. Soalnya saya salah satu aja ngambil pohon kuldi itu diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salahnya saya dan sampean semua banyak sekali. Makanya mari jangan mengharapkan surga, mengharap maunah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat, pendengar yang dimuliakan Allah, mari tingkatkan iman kita, tingkatkan Islam kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, saya tidak usah panjang-panjang. Sebelum saya tutup, ada pepatah syair bilang, keris karat dari baja, keris tua menusuk apa saya. Tikan lagu barat marajalela. Lagu saya dan sampean semua, mari tetap bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kalau ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah bertemu lagi di tempat yang sama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.